Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibnu. Ya, saya selaku Direktur Riset di Lembaga Survei Kedai Kopi. Kali ini kopi beneran nih di meja nih. Ya. Hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa nih dari Jogja. Siap. Mas Gibran Muhammad Nuh. Iya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mas Ibnu dan teman-teman sekalian. Ini ya, kalau yang suka melihat berita-berita politik ya, harusnya tahu Mas Gibran. Jadi kalau di Jakarta ada Mas Melki ya, di Jogja ada Mas Gibran. Siap. Ya. Pakai L ya. Pakai L ini, beda barang lah, beda barang. Beda barang. Otentik ini, otentik. Otentik. Mas Gibran nih ya, mantan presiden BEM. Kalau di UGM presiden sebetulnya. Ketua BEM. Oh, ketua BEM. Iya, Mas. Ketua BEM UGM tahun 2023. 2023. Iya. Karena kan saya alumni Undip. Oh. Kalau Undip itu sebetulnya presiden BEM. Mirip-mirip. Mirip-mirip ya. Oke, Mas Gibran. Saya itu tahu Mas Gibran itu ya dari pemberitaan. Gitu, dari pemberitaan Yeah. dan kita calling Mas Gibran itu dapat nomornya dari Mas Melki. Mas Melki ya. Nah, jadi ya udah deh di calling di WA ya waktu itu ya. Kalau pas ke Jakarta kabarin dong kita podcast bareng. Dan alhamdulillah nih Mas Gibran bisa hadir. Siap. Di ini tapenya sore ya. Iya, sore hari ini. sore hari. Mas Gibran, nah, saya mau nanya dulu nih. Kita kan kenalnya Mas Gibran itu gara-gara Mas Gibran dan teman-teman di BEM UGM menasbihkan Pak Presiden Joko Widodo itu sebagai apa, Mas? Alumnus paling memalukan. Alumnus UGM. Saya waktu pertama baca beritanya, kalau kata orang Jawa, kendel banget. Offside. Kendel itu terlalu berani. Iya. Ya, bahasa Jawa. Saya udah 10 tahun di Jakarta, jadi lama nggak dengar kata kendel. Ya, kendel banget, berani banget gitu. Itu gimana ceritanya tiba-tiba seberani itu untuk mentasbihkan, kan Pak Jokowi masih powerful lah ya, belum lemdak gitu. Ya. Itu gimana ceritanya tuh Mas, coba? Nah, itu menarik ya Mas ya, dan teman-teman. Pertama kita saat itu berpikir bahwa perlu ada kritik yang bisa langsung straight to the point kepada beliau gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, mau bagaimanapun juga Mas Ibnu, teman-teman kita ya BEM UGM itu adalah adik dari Pak Jokowi. Karena kita satu alumni. Adalah hal yang wajar ketika sang adik melihat sang kakak ini melakukan perbuatan yang keji, perbuatan yang salah. Keji ya? Bukan keji, salah gitu kan. Yang salah. Kita kan punya tanggung jawab untuk mengingatkan kan. Ya. Saat itu kita berpikir, apa nih cara paling efektif untuk mengingatkan sang kakak nih, bahwa Pak, Mas, bahwa apa yang jenengan perbuat ini tidak sesuai dengan nilai-nilai keagamaan. Akhirnya kita sepakat, udah kita bikin nih gelar alumnus paling memalukan kepada beliau, karena itu wujud kasih sayang kita. Mengingatkan kepada sang kakak bahwa Mas, ini kayaknya panjenengan dalam menjalankan roda demokrasi kurang benar, ada yang kurang tepat. Nah, makanya kita membuat itu Mas. Itu Desember ya? Desember 2023. 2023 itu berarti di ujung masa kepengurusannya Mas Gibran. Kan biasanya kalau BEM-BEM itu kan ada pemilihan raya akhir tahun ya biasanya ya. Nah, itu proses dari kajian sampai propaganda lalu eksekusi itu berapa lama? Wah, kita ide itu cukup cepat Mas. Jadi seminggu sebelum agenda itu kan kita berhubungan tuh kira-kira apa kritik yang paling tepat dan paling efektif gitu kan. Kita udah bikin kajian 300 halaman lebih. Kajian itu adalah kompilasi dari teman-teman BEM UGM. Selama setahun kita bikin kajian dari berbagai macam isu, kita compile, kita jadikan kompilasi, kita jadikan bahan untuk kajian kita. Fokusnya ke 3 hal. Pertama ke runtuhnya konstitusi, yang kedua ke ambruknya demokrasi, dan yang ketiga terakhir suburnya nepotisme. Ketiga hal tadi kita balut dengan diskusi Mas. Jadi pemberian gelar itu tidak hanya sekadar gelar, tapi kita ada agenda intelektual di sana. Kita bikin kajian, kemudian kita ngundang Mbak Fathia yang imparsial ya? Ya, kemudian ada Mas Haris Azhar. Oh, dua orang yang sempat kena kasus sekalian. Opung ya? Opung. Ya. Sekaligus kita ngundang Mas Uceng dan Arifin Mokhtar. Waduh, itu mah kenceng semua itu.
ibarat naik motor nggak ada remnya itu. Nggak ada remnya ya? Gaspol gitu. Gaspol. Kita bikin diskusi sekaligus bikin petisi saat itu Mas. Petisi sekaligus secara simbolis kita memberikan gelar alumnus paling memalukan kepada beliau. Kita bikin baliho juga. Itu ada foto Pak Jokowi, kemudian menggunakan apa namanya berbagai macam editing ya. Editing. Diedit apa sih waktu itu lupa saya kan? Foto beliau dengan jadi di sisi kanan ketika beliau masih kuliah. Jadi kita ilustrasikan beliau itu pakai alma mater UGM. Kemudian pakai caping. Kenapa pakai caping ya? Enggak pakai toga ya? Enggak, karena caping itu kalau di UGM ya Mas, setiap awal tahun itu kita ada yang namanya ospek atau PPSMB, palapa itu kan. Kita wajib pakai caping gitu kan. Dan wujud simbol apa namanya merakyat lah ya. Kemudian di sisi kanan kita belah tuh masih beratnya. Yang sisi kanan tuh beliau udah pakai jas kepresidenan, pakai pin kebanggaan beliau itu kan, sama pakai mahkota. Mahkota. Jadi mahkota kayak raja-raja. Iya kan, wujud monarki kan itu kan saat itu. Nanti diedit ada gambarnya ya. Insya Allah ada, kalau di internet masih ada, masih nama itu kayak. Saat itu wujud apa? Ya itu emang kritik Mas, cuman ya kita sebagai adik juga punya tanggung jawab untuk mengingatkan beliau bahwa Mas, Pak itu kita sebagai adik melihat jenengan ada ketidaktepatan dalam demokrasi, ya kita punya tanggung jawab untuk mengingatkan. Rektorat gimana waktu itu? Diem aja, mendukung atau ya agak usil dikit gitu? Nah ini menarik ya Mas ya dan teman-teman. Sebelum saya dan teman-teman BEM UGM itu bikin aksi itu, kita sowan kepada wakil rektor. Ini saya sempat sampaikan juga. Pak siapa waktu itu? Mas namanya Mas Ari Sujito. Oh Mas Ari. Oh wakil rektor. Wakil rektor beliau sekarang. Fakultas Hukum kan kalau nggak salah. Sekarang beliau dari Visipol Mas. Oh Visipol, sorry Visipol ya Visipol. Saya sempat sampaikan juga di beberapa podcast ini sama bahwa kita sowan ke beliau untuk meminta izin sekaligus memintai pendapat beliau kira-kira gimana kalau kita bikin aksi semacam itu. Jawabannya mengejutkan dari beliau adalah lanjutkan. Wih, mantap. Iya, kan? Kalau udah ada kode seperti itu ya nggak ada alasan lain untuk mundur kan Mas. Biasanya kan kampus-kampus kan agak-agak ya berpikir 1000 kali lah ya. Iya Mas. Ini mah lanjutkan. Lanjut memang. Memang okay. UGM saya melihat punya kedewasaan dalam berpolitik sih Mas. Jadi mereka UGM punya apa namanya niatan baik untuk memperbaiki demokrasi. Yang akhirnya dilanjutkan dengan petisi di Bulak Sumur yang kalau Mas Ibnu tahu kita bikin petisi itu di Bailerung akhirnya diikuti oleh lebih dari 300 kampus untuk membuat petisi. Membuat petisi yang sama di kampus masing-masing. Iya, yang diawali dari UGM. yang guru besar ikut juga waktu itu. Nah, itu yang dari guru besar. Desember mahasiswanya, Februari awal, Januari akhir itu dari guru besarnya. Oke. Gitu. Kalau dari kampus tidak ada resistensi sama sekali. Bahkan saya melihat justru itu wujud tobatnya UGM lah ya. Tobat. Emang kenapa kok tobat? Karena mau bagaimanapun juga ya UGM punya apa ya? Kalau kata Mas Zainal Arifin Mukhtar tuh punya tingkat keimanan yang terlalu tinggi kepada beliau ya. Beliau siapa? Waduh. Beliau Pak Presiden. Oh iya. Sehingga selama hampir iman politik. Iya, keimanan politiknya terlalu tinggi sehingga hampir selama 1 dekade ini UGM kerap kali terlenakan lah. Cuman akhirnya ngelilir. Nggak ada kritik yang tajam. Nggak ada kritik yang tajam. Tapi akhirnya kalau dalam bahasa Jawa tuh ngelilir. Bangun dari tidurnya. Ngelilir. Jadi masih tidur, tiba-tiba bangun sebentar tuh ngelilir. Bangun ternyata udah kacau nih barang kan. Punya tanggung jawab untuk memperbaiki. Itu bahasa Jawa yang saya lama nggak dengar. Ngelilir. Bahasa Jogja ya. Jogja. Ya ini sampailah sekarang saya melihat memang UGM punya kedewasaan dalam berpolitik dan ya ngelilir dari tidurnya. Alhamdulillah berarti dari kampus, pihak kampus tuh nggak ada sama sekali. Nggak ada barrier. Terus waktu gerakan itu yang mengganggu Mas Gibran dan kawan-kawan siapa? Ada nggak gangguan-gangguan? Apalagi selepas selepas pemberian itu kan cukup ramai ya kalau nggak salah ya. Oh bukan cukup ramai banget. Terlalu meledak gitu kan Mas. Meledak banget itu. Kalau ditanya apakah pernah disadap HP-nya sering sampai kadang WA itu terlock out sendiri. Jadi lock out sendiri. Karena saking seringnya jadi saya terbiasa lah. Terbiasa. Tapi nomor sempat ganti nomor WA berarti atau enggak? Banyak yang menyarankan untuk ganti nomor, bahkan ganti HP. Cuman
belum saya lakukan lah karena selama niat baik ada, insya Allah dilindungi sama Allah. Terlog out terus login lagi. Iya, log out login lagi, log out login lagi, ya kan? Semacam itu kan. Habis log out syahadat lagi, syahadat lagi gitu ya. Itu beda tuh Mas. Oh beda. Itu beda. Gitu ya. Itu rame itu kan. Rame sekali. Sempat juga didatangi dari fakultas itu disamperin sama oknum yang mengaku dari pihak aparat. Ini mengakunya dari aparat. Mereka memintai biodata ke pihak akademik fakultas. Cuman karena ketika ditanya surat tugas mereka nggak mau memberikan, akhirnya nggak dikasih. Tidak diberikan. Oke banget ya kampusnya. Iya, memang ya cukup melindungi lah. Ya, cukup melindungi Mas. Dengan tidak memberikan biodata macam-macam itu udah cukup melindungi. Iya, punya ya kan? etikat baik lah. Ya biasanya kan kalau masa bodoh kan ya udah kasih aja lah. Iya. Berarti orang tua juga kena. Orang tua juga kena Mas. Jadi ya. sempat disamperin sama aparat juga. Ke rumah, cuman dihalau sama ketua RT. Wih, ketua RT. Ketua RT. Oh gitu, ketua RT oke juga. Iya. Ya? Dipaksa untuk ya udah Mas, gak usah ganggu keluarga ini. Oh gitu. Ketua RT sampai turun tangan. Iya, sampai bantu untuk menertibkan aparat-aparat inilah. Oknum yang mampu aparat ya. Oke, pakai jaket kulit gitu-gitu. Saya kalau spesifiknya saya nggak tahu karena nggak di. Kalau di film-film gitu ya. Kalau di film-film zaman dulu tuh ya, pakai mobilnya itu Kijang. Entah kijang, entah hardtop, entah jeep ya, terus pakai apa celana jeans sama jaket kulit, badannya tegap ya gitu. Klise sekali. Klise banget ya. Jadi aman ya orang tua kan ASN ya kalau nggak salah. Iya ASN. Tapi terganggu nggak maksudnya sempet diapa-apain? Sama sekali terkait posisinya di ASN, di Sragen kan ya. Justru kalau anak muda tuh lebih takut ketika orang tuanya diusik ya Mas. Kalau saya pribadi mau diusik, diikutin intel dan segala macam terserah lah. Tapi asal jangan orang tua aja. Makanya setelah rame-rame kemarin, saya sering menghubungi orang tua, Pak, Bu, gimana kondisinya? Aman. Beliau ngakunya aman-aman. Saat ditelepon beliau aman le, kan dalam bahasa Jawa, aman le, nggak usah kepikiran, nggak usah terlalu dipikirkan. Tapi setelah saya pulang, barulah mereka cerita bahwa mereka disamperin lah, kemudian. Cuman kalau dalam karir saya rasa nggak ada gangguan. Nggak ada gangguan. Nggak ada. Itu yang saya respect juga. Kenapa? Mereka sama sekali nggak ada gangguan dalam karir ya. Takutnya kan tiba-tiba dilempar. Iya. Saya tuh punya temen ya. Iya. Salah satu instansi pemerintah juga. Itu kerja di Jogja. Dilempar ke Papua. Bukan dilempar, dioper. Saya nggak perlu sebut lembaganya apa lah. Ya tapi sampai ke Papua. Tapi nggak sampai ke. Enggak. Alhamdulillah bahkan lancar lah, masih lancar. Alhamdulillah. Gitu. Menarik gitu. Jadi ini pengalaman yang nggak semua orang itu punya. Iya, Mas. Kalau dulu kan saya juga ya demo-demo, mimpin demo juga pernah. Ya paling kena bogem-bogem dikit doang lah. Iya. Diseret-seret nggak. Ya udah selesai habis itu. Dijemput segala macam sama pihak kampus atau sama senior-senior udah selesai. Nggak sampai diikutin macam-macam. Iya. Ya zaman dulu kan HP belum ada WhatsApp ya. Jadi ya udah nggak ada masalah. Jadi ini pengalaman yang saya pikir untuk Mas Gilbran ini aduhai banget lah pengalamannya ya, 1.000.000 banding 1 lah. nggak semua orang punya pengalaman seperti ini. Nah yang menarik Mas Gilbran sekarang, Mas Gilbran sorry nih udah lulus belum ya? Insya Allah November wisuda ya, doakan teman-teman biar lancar. Wisuda November teknik. November. Fakultas peternakan Mas. Oh peternakan, sorry. Saya peternakan. Sama kayak istri saya fakultas peternakan. Ngambil apa peternakannya? Saya fokusnya ke sosial ekonomi Mas. Lebih sosial ekonomi. Jadi memang fokusnya ke sosial dan ekonomi, ke pemberdayaan masyarakat, ke peternaknya. Jadi kurang fokus di hewan-hewan ternak. Kalau istri saya dulu teknologi hasil ternak apa teknologi hasil pangan kayak itulah. Makanya dulu istri saya itu PKL-nya itu di pabrik-pabrik susu ya di Sukabumi. Di mana tuh ya Sukabumi itu ya Indolacto. Ya itu besar tuh kayak gitu. Oke nih. Nah, yang menarik Mas Gilbran ini belum lulus. Nah, tapi udah jadi petinggi partai politik. Ajaib. Siap. Cerita dikit dong. Jadi gini, kalau Melgi kemarin kan ngobrol, saya sekarang aktif di PDIP, di Taruna Merah Putih. Taruna Merah TMP beliau. TMP ya. Nah, ini Mas Gilbran ini baru saja dilantik hari ini nih. Ini tanggal 18 ya. Kita taping 18 September baru saja dilantik sebagai Wakil Ketua Harian Partai Kebangkitan Bangsa. PKB loh. Siap. Bukan staf loh. Wakil Ketua Harian. Iya. Jadi kalau di partai politik itu kan ada yang jabatannya itu daily politik ya. Iya. Politik harian ya, kita sebutnya memang banyak yang sebutnya ada ketua harian. Kalau di Gerindra itu Pak Prabowo memang ketua umum.
Tapi ketua hariannya kan Pak Dasko. Dasko, ya. Ya, ketua harian itu jadi yang bener-bener tiap hari ngurusin teknis segala macam lah. Boleh cerita Mas? Ini gimana ceritanya bisa sampai jadi petinggi di PKB ini gimana? Siap. Usia 23 kan 23 ya, 23. 23 udah jadi ini, udah jadi apa? Wakil ketua harian gitu. Gimana ceritanya Mas? Nah, menariknya adalah gini Mas Ibnu ya, karena perlu kita ceritain dulu background-nya seperti apa. Kenapa pada akhirnya saya memutuskan untuk join ke partai ini gitu. Pertama, saya melihat bahwa PKB merupakan, saya bisa menganggap ya, punya komitmen yang sangat besar untuk mengakomodir anak muda. Anak muda ya. Ya, anak muda. Anak muda yang punya kapabilitas tentunya. Yang kedua, saya melihat PKB punya usaha untuk go public. Selama ini belum go public. Waduh. Punya usaha untuk semakin menginklusifkan terbuka partai. ya. Iya, Karena kan selama ini ya stigmanya ada kan. PKB kan selalu identik dengan Nahdiyin ya. Artinya kalau mau menjadi petinggi partai kan minimal dia entah ada terah kiai atau bagaimana ya. Jadi kalau ini go public artinya sebenarnya Mas Gibran sendiri berarti nggak punya relasi itu sebenarnya. Tidak punya sama sekali. Bahkan kalau secara ritual keagamaan malah saya tidak ada kaitannya atau irisan sama sekali dengan NU ya. Bahkan saya dari HMI. HMI ya. Jadi cukup kontras ya. Ya kan biasanya kalau PKB itu banyak dari PMI. Caimin kan PMI. Iya. Kan? Caimin PMI. Cuma karena Caimin punya semangat untuk menggopublikkan partai ini, makanya kita anak muda direkrut. Ya. Yang ketiga, kenapa saya pada akhirnya fokus dan berkenan untuk membantu Caimin? Gagasan politik beliau cukup PKB ya secara umum punya semangat yang saya sebagai anak muda melihatnya idealis sekali gitu. Politik rahmatan lil alamin. Kepada semua entitas makhluk hidup di dunia ini harus diakomodir lah oleh partai ini. Dan makanya saya punya niatan untuk yaudah satu visi, satu misi, jalan gerak bareng sebagai wakil ketua harian di DPP PKB. Tapi emang oke loh ya. Pengalaman saya pribadi di kedai kopi itu kan kita juga ya sempat handle beberapa survei PKB. Saat kita turun koordinasi emang banyak anak mudanya. Iya Mas. Gitu. Iya. Sorry ya, bukan dikomparasi dengan partai lain. Misalnya saya nggak perlu sebut partainya kayak gitu. Itu lebih sepuh-sepuh, senior-senior kayak gitu. Masalah umur itu kalau di partai itu menurut saya krusial. Oke. Karena partai ini banyak kerja-kerja politik tadi harian turun ke lapangan, ya apalagi dengan taktis kayak gitu. Jadi usia itu berpengaruh terhadap mesin partai, terus semangatnya segala macam, ide-idenya ya. Yang memang kalau sudah semakin senior, semakin sepuh itu, semakin tua itu mungkin tenaganya juga nggak sekuat anak muda ya, nggak semobile anak muda, nggak seidealis anak muda karena lebih realistis ya kan, dan itu berpengaruh loh terhadap hasil pencapaian politik. Kalau kita lihat PKB ya dengan kemarin mengusung Mas Anies. Iya Mas Anies. Di DKI Jakarta, di Jabodetabek dan di Jawa Barat naiknya signifikan. Iya. Luar biasa. Di Jakarta aja misalkan dari 5 kursi jadi 10. Iya naik signifikan ya. Sadis itu naiknya 100% ya. Lalu di Jawa Barat nggak banyak yang notice, nggak banyak yang tahu. Di Jawa Barat itu kursi DPR-nya PKB itu ngalahin PKS. Iya. Padahal kan dikenal Jawa Barat seorang PKS gitu kan. PKS kuat di Jawa Barat. Tapi ternyata PKB kursinya 13, PKS 12. Yeah. Bahkan PKB selama ini nggak pernah dapat tuh di Jabar 1 DPR RI di Kota Bandung. Dapat. Dan uniknya teman-teman, Pak Saiful Huda ya sebagai ketua DPW PKB itu punya gagasan yang menarik Mas. Jadi Pak Huda itu menyusun kepengurusan di DPW itu anak muda semua. Di bawah 30 tahun juga. Yang di DPW Jawa Barat. Bener-bener anak muda. Dan berhasil kan? Jabar menjadi salah satu provinsi yang PKB memiliki kenaikan kursi yang signifikan. Baik di tingkat 1 maupun tingkat 2-nya. Naiknya luar biasa. Luar biasa, Mas. Luar biasa. Jadi memang ya kita apresiasi juga. Waktu saya main ke kantornya PKB Jawa Barat itu lagi bangun. Proses karena menangnya gede ya. Ada yang gede apresiasi mungkin ya. Ya udah kantornya digedein gitu. Jadi oke itu. Artinya Caimin ya dan jajaran di bawah juga pengen ini mungkin dilanjutkan. Termasuk Mas Gibran ini masuk ke
pengurus wakil ketua harian. Nah, targetnya Mas Gibran ini ngapain aja nanti Yeah. nih sebagai wakil ketua harian ini? Karena ini itu podcast pertama Mas Gibran setelah menjadi wakil ketua harian. Iya. Gitu. Pertama nih Mas, kita kerja bareng teman-teman muda yang lain. Jadi kita hadir sebagai tidak hanya sekadar ornamen, tetapi sebagai akselerator. Jadi kita ditugasi oleh Caimin untuk ini jajaran Dewan Pengurus yang baru ditugasi untuk mempercepat metabolisme internal partai. Ya, tugasnya memang mempercepat kinerja-kinerja yang ada di internal. Dan secara konkret kita akan membuat roadmap. Roadmap itu adalah pengejawantahan dari gagasan-gagasan partai. Entah itu dari muktamar dan dari pesan-pesan dari dewan DPP yang lain. Kita ejawantahkan sebagai roadmap. Kemudian kita fokus ke diseminasi politik ke anak muda. Kita rencanakan ke daerah-daerah, Mas. Ke daerah-daerah kita bikin semacam kegiatan ruang temu antara partai dengan konstituen. Karena saya sebagai anak muda merasa banyak gap antara konstituen dengan partai. Oke. Nah, ini jalan habis pilkada atau secepatnya, Mas. Bahkan Oktober sekalian ya? Bisa kita langsung gerakan. Artinya ini selaras dengan pemenangan pilkada nggak? Kalau selaras tentu ada ya Mas ya, entah itu secara langsung maupun tidak langsung. Cuman fokus kita saat ini adalah mempercepat akselerasi artikulasi dan pengejawantahan keinginan partai secara konkret. Kita ditugaskan untuk mentranslate yang semula mungkin agak abstrak, kita translatekan menjadi lebih konkret, jadi lebih taktis. Kemudian kita akan sebarkan ini ke daerah-daerah juga, karena salah satu upaya kita adalah membuat DPC maupun DPW itu punya jajaran anak muda juga. Mas, sekarang masih belum ya? Masih belum merata. Belum merata. Ya. Jadi kita akan bikin kepengurusan anak muda ini di DPC dan DPW juga. Oke. Nah ini kan udah pelantikan nih Mas. Ya. Baru tadi, beberapa jam yang lalu. Iya. Kita pengen tahu juga dong, ini kan mau pelantikan kabinet nih sebulan lagi ya, tanggal 20 Oktober, sekarang tanggal 18 September, sebulan lagi. Ada bocoran-bocoran nggak kira-kira nih PKB ini dapatnya berapa kursi, maunya yang mana, atau ada info lain gitu? Kalau ditanya soal koalisi dan soal apakah nanti dapat kursi atau segala macam, sejauh ini saya belum ada obrolan dengan pengurus DPP yang lain, mungkin ketum yang lebih paham. Cuman poinnya adalah apapun hasilnya nanti, entah itu nanti apakah dapat atau tidak, jujur bukan menjadi persoalan. Karena kita percaya bahwa politik itu tidak hanya sekadar kursi, Mas. Politik itu lebih soal gagasan dan soal langkah konkret yang diberikan oleh partai. Perkara nanti dapat kursi atau tidak, itu adalah bonus saja kita melihatnya. Tapi insya Allah dengan adanya fungsionaris partai, kemudian visi misi dari partai bisa lebih terakselerate gitu Mas. Nah, lalu ya, kalau menurut Mas Gibran, cocoknya PKB dapat kementerian apa? Cocoknya. Kalau ini hanya bukan mencerminkan Caimin apa, cuman pengennya Mas Gibran aja kira-kira. Apalagi kan Mas misalkan kan karena anak muda, wah sekali-kali lah Kemenpora ini dipegang sama PKB kan. Biasanya kan Golkar ya. Gimana Mas Gibran? Pertama, jujur saya belum punya gambaran juga ya Mas ya. Karena mungkin itu prerogatifnya presiden terpilih. Dan poinnya bukan soal apa preferensi Gibran atau teman-teman DPP yang lain soal kursi nanti, tapi soal keberdampakan Mas. Jadi bukan soal di mana dan dapat posisi apa, tapi poinnya pada poin-poin soal kebermanfaatan. Jadi kalau ditanya apa Mas kira-kira yang paling cocok, tidak ada preferensi terkhusus gitu. Mungkin dari saya pribadi ya Mas. Bebas ya. Bebas. Ya, siapa tahu jadi komisaris. Karena saya kenal teman-teman gerakan ya lumayan banyak yang jadi komisaris. Ya. Nah kita mungkin kita lanjut dikit ya terkait kemarin kan PKB itu sempat ya waktu ngadakan muktamar di Bali kan sempat mau ada muktamar tandingan isunya seperti itu. Itu isu apa beneran? Tapi sampai sekarang kan muktamar tandingannya nggak jadi nggak tahu nggak jadi atau gimana. Posisinya Caimin berarti udah aman nih sekarang. Wah,
kalau ditanya soal posisi Caimin aman atau tidak, saya rasa itu pertanyaan yang cukup complicated ya Mas ya. Karena kita melihat kemarin gertakan-gertakan soal muktamar luar biasa atau tandingan itu ya wujud yang saya rasa inkonstitusional. Karena SK juga sudah ada kan dari Menkumham bahwa udah dapat SK. Udah dapat SK. Jadi ya apapun bentuk muktamar luar biasa atau muktamar tandingan itu kan wujud ya kudeta secara ilegal gitu. Jadi ya apapun nanti hadangannya insya Allah siap dihadapi dengan gagah berani gitu. Karena sudah dapat SK Kemenkumham yang baru kan? Iya. Berarti tanda tangan Kemenkumham yang baru kan? Iya. Aman berarti. Udah mang paten memang saat ini ya kan. Kira-kira nih Mas Gibran. Ya. Kan sekarang masih di kampus ya. Iya. Berarti nanti kalau udah lulus wisuda bulan November tetap di Jogja atau mau ke Jakarta? Kan posisi dengan wakil ketua harian ini kan kayaknya ya nongki-nongkinya akan banyak di Jakarta kan? Gimana itu ke depan? Insya Allah mau rencana untuk moving ke Jakarta ya Mas, karena saya rasa lebih mobile dan lebih enak secara komunikasi ketika di Jakarta. Jadi mungkin pindah sih Mas. Pindah ya? Iya, ini Jakarta nih godaan banyak. Tapi opportunity juga jauh lebih banyak. Siap. Ya, saya juga orang daerah kan, 2014 pindah ke Jakarta ya alhamdulillah bisa bertahan. Tapi juga banyak loh teman-teman yang sudah dalam tanda kutip mengadu nasib ke Jakarta, tapi juga akhirnya ya udahlah kayaknya ya kan nasib orang beda-beda ya. Ada yang akhirnya tumbang juga, ya pulang segala macam. Oke lah. Jadi pindah Jakarta ya. Iya insya Allah Mas. Ya, karena kemungkinan nih, ya Jakarta kayaknya nggak akan kemana-mana, nggak akan pindah ke mana. Nggak akan pindah ke IKN sih. Ya. DPR kan nggak mau pindah IKN. Iya, isunya seperti itu ya Mas ya. Itu bukan isu, udah jadi berita. Kalau Mas Gibran ini termasuk yang kan oke lah undang-undang IKN-nya udah ada ya. Termasuk yang gimana memandang IKN? Saya nggak bertanya setuju atau mbak, cuman memandang secara umum itu baiknya tuh IKN nih, itu kan udah jadi undang-undang ya. Iya. Terus ini diapain sih ke depan kira-kira? Iya. Pertama kalau secara personal ya Mas ya, saya sepakat dengan adanya pemisahan antara ibu kota pemerintahan dengan ibu kota ekonomi, kayak New York dan Washington di Amerika. Itu yang pertama. Yang kedua, persoalannya adalah kalau kita berkaca dari IKN, saya sempat ke IKN juga Mas. Sempat bulan Mei atau bulan sebagai buzzer apa gimana? Bukan Mas. Saya sempat diundang di Universitas Mula Warman untuk mengisi diskusi di sana. Oh, mampir. Kita bisa ya berarti ya? Bisa Mas. Itu gimana? Mula Warman di Balikpapan Samarinda? Samarinda kalau nggak salah. Itu berapa jam dari Samarinda ke? Kurang lebih 1 jam. Oh deket ya? Dekat. Di bawahnya berarti? Di selatannya? Di baratnya. Di timurnya IKN. Kan IKN kan penajam pasar utara ya? Oh malah di timurnya Samarinda? Timurnya. Samarinda timurnya. Oh timurnya? Oke. Nah. Itu sejam doang berarti ya? Kurang lebih 1 jam. Jalannya waktu itu udah mulus atau memang masih seperti off-road gitu waktu itu ya? Waktu itu cukup mirip dengan off-road. Belum aspal ya? Belum aspal. Kalau yang di bagian dalam ya Mas ya. Tapi kalau jalan menuju ke IKN-nya memang sebagian sudah beraspal. Tapi kalau yang ada di IKN-nya masih rata-rata masih banyak yang belum beraspal. Berdebu juga. Kira-kira tuh menurut Mas Gibran ya. Mungkin ini peran pribadi bukan sebagai pengurus PKB. Kira-kira Pak Prabowo dalam 1-2 tahun bakal pindah ke sana nggak kira-kira? Wah, dengan kondisi yang dulu sama sekarang itu. Saya belum punya gambaran ya Mas. Cuman kalau kita melihat beberapa statement beliau ke belakang ya, beliau memang memprioritaskan program beliau ya. Entah itu yang makan siang gratis ataupun program prioritas lain di pemerintahan beliau. Jadi saya melihat mungkin beliau akan melihat progres ya soal IKN ini seperti apa. Kalau semisal terakselerasi mungkin beliau berkenan ke sana gitu. Kalau terakselerasi. Iya, kalau terakselerasi. Padahal yang harus mengakselerasi juga beliau kan. Iya sih Mas. Jadi ini pilihan lah ya. Iya, pilihan beliau buat beliau sendiri ya. Cuman yang persoalan kan soal begitu cepatnya pembuatan undang-undang IKN dan partisipasi publik yang cukup minim ya saat itu ya. Minim banget.
Dan cepet itu mas pengesahannya. Kalau nggak salah nggak sampai sebulan ya kalau nggak salah. Ya cepet banget memang. Iya. Nggak tahu tuh naskah akademiknya seperti apa, Ya. nggak tahu udah. Nah, Mas, waktu itu bandaranya berarti di Balikpapan kan ya? Iya, dari Balikpapan. Balikpapan ke Samarinda itu berapa jam? 3 jam kurang lebih. 3 jam. Berarti kalau dari Penajam Pasar Utara ke Balikpapan berapa jam tuh? Kurang lebih 1,5 sampai 2 Oh, 1,5 sampai 2 ya. Oke. saat itu. Ya, berarti waktu itu dari Penajam Pasar Utara langsung balik ke Balikpapan. Ke Samarinda. Samarinda lagi. Menjauh ya dari Menjauh. bandara ya. Iya. Ya, ya, saya soalnya itu kapan di terakhir saya ke Kalimantan saya juga udah lupa. Oh, Gitu. Nah, kalau IKN ya. Oke, itu IKN. Terus nih yang sekarang lagi rame kan. Itu kan masalah kabinet yang tadi Oke. saya sampaikan. Misalkan nih PKB misalkan dapat 2 kursi kementerian. Ini harus saya tanyakan lagi nih. Ya, menurut Mas Gibran 2 deh. 2 kursi kementerian apa sih yang paling pas didapatkan PKB? Melihat histori PKB selama ini kan sepertinya kan PKB selalu kementerian itu aja kan. Apakah nanti akan berlanjut? Apalagi ini kan kemungkinan nanti posturnya bengkak nih jadi 44 kementerian ya, dan lembaga gitu. Menurut Mas Gibran apa nih PKB dapat yang mana nih? kalau secara historis kan PKB sangat punya peran besar ya di Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal PDT ya. Yang kalau secara historis memang PKB punya peran besar di sana. Cuman apakah nanti kedepannya ada perubahan atau apapun itu, wah saya belum punya gambaran secara umum ya mas ya, karena semenjak saya ditugasi menjadi wakil ketua harian, fokus saya lebih ke akselerasi internal partai, kinerja partai. Oh ini rekrutmen anak muda. Iya, rekrutmen berarti anak muda. benar-benar ditugasin untuk rekrutmen anak muda. Anak muda dan menghilangkan gap antara partai dengan anak muda dan konstituen. Jadi fokusnya lebih ke sana gitu. Dan agenda-agenda politik harian di internal PKB. Jadi lebih ke teknis. Cuman kalau ditanya secara historis memang ya, PKB punya peran besar di Kementerian Tenaga Kerja dan Desa Tertinggal. Ya. Dari zaman SBY loh itu. Iya, kalau nggak salah setahu saya. Zaman SBY ya. Ya bisa jadi nanti kalau itu lagi mantap kali. Ya kan? Dan itu kan kalau ngisi kementerian itu kan juga ada banyak program yang bisa melibatkan anak muda kan, terutama untuk apa namanya di daerah-daerah pinggiran. Itu kan banyak program dari kementerian tuh. Kemarin saya sempat ngobrol dengan Bu Ida Fauziah ya, Menteri Tenaga Kerja. Kementerian Tenaga Kerja itu memiliki program kayak semacam pelatihan untuk santri mas. Jadi pelatihan vokasi untuk santri. Pelatihan apa nih? Kerja mas. Pelatihan vokasional. Vokasional. Jadi emang fokusnya kepada anak muda dan langsung skill ya? Langsung skill mas. Karena memang fokusnya ke tenaga kerja. Karena mengingat jumlah tenaga kerja kita kan cukup besar ya, harus diserap dengan baik. Ya. Kalau itu ada yang dikirim ke luar negeri nggak itu biasanya? Ada apa? LPK segala macem. Kan sekarang lagi viral tuh, ya? Yang ke Jerman tuh ya mas ya? Ke Jerman. Terus yang lagi banyak itu ke Australia. Oh. Jadi di TikTok itu banyak banget warga Indonesia yang udah kerja di Australia, gajinya lumayan tinggi. Bahkan banyak sarjana S1, S2 Indonesia itu milih pindah ke Australia. Selain belajar, mereka juga milih untuk kerja harian. Ada yang metik buah, ada yang cuci piring. Tapi ternyata hasilnya itu dibawa ke Indonesia, bisa beli tanah, bisa beli kebun. Gitu. Itu sekarang lagi gandrung kan. Biasanya kan kalau zaman dulu ya, orang Indonesia itu identik dengan kerja ke luar negeri itu ke Timur Tengah, terus ke Malaysia sebagai ART, ya gitu. Ini sekarang yang ke Eropa, ke Australia itu lumayan kenceng ya mas? Wah kenceng banget. Jadi sekarang banyak orang Indonesia yang ke Australia itu nggak cuma belajar tapi untuk kerja juga. Saya nggak tahu apakah Kementerian Tenaga Kerja itu sudah ambil peran di sana, karena menurut saya itu devisanya cukup tinggi karena yang ke Australia itu banyak juga yang punya skill. Nggak cuma tadi petik buah sama cuci piring segala macam, tapi ternyata yang punya skill juga mulai banyak tuh di situ. Lah itu mungkin peluang juga tuh nanti bisa didorong tuh sama Mas Gibran tuh kemungkinan kayak diambil PKB lagi. Gitu. Memang devisanya besar mas kalau ke luar ya. Karena kan aliran dana masuk harus ditingkatkan lewat devisa-devisa seperti itu. Kalau dulu itu ya
saya inget banget tuh karena dulu itu kan belum kayak sekarang. Ya. Kalau mau transfer tuh harus pakai wesel segala macam diantar ya. Jadi kalau ke pedesaan ada yang jadi TKI, terus ada Pak Pos datang, itu berarti ngirim duit. Kalau sekarang kan udah bisa transfer tuh, meskipun dari luar negeri itu bisa transfer. Nah, jadi itu cukup oke. Dan teman-teman, saya ada beberapa kolega juga yang ke Australia tuh belajar sambil kerja, terus juga ada yang di Selandia Baru. Dan karena istri saya kan peternakan, Selandia Baru kan enak banget itu. Ya kan? Ternaknya banyak mas? Ternaknya banyak. Yang salah satu yang punya peternakan sapi terbesar di Selandia Baru kan orang Indonesia tuh. Iya. Saya lupa namanya mas. Abdul Jabbar itu suaminya Peggy Melati Sukma lah. Kayak gitu. Itu kan di sana. Dan saya teman istri juga sempat ada yang belajar dan kerja di sana. Oke juga. Nah mungkin yang kayak gini tuh nanti juga perlu ini kali ya. Akselerasi. Karena saya mohon maaf nih. Sekarang kan ini kan berita-berita ini kan lagi rame tentang kelas menengah kita yang berkurang. Berkurang ya. Berkurang itu kan salah satunya karena banyak PHK. Ya. Terus banyak lulus nggak terserap lapangan kerja. Ini saya pikir kita bisa ekspor lah. Ya kan. Tapi yang punya skill, yang punya skill tuh kita bisa ekspor karena di Eropa, di negara-negara Barat tuh ternyata juga lagi kekurangan. Jepang itu juga itu kekurangan banyak tenaga kerja. Ya, tapi kalau Jepang memang nanti lebih spesifik harus ikut LPK dulu. Ada pelatihan semacam ada pelatihan dulu. Jadi Jepang itu juga oke tuh. Ya, Korea juga ya oke juga Korea. Cuman yang paling enak tuh kayaknya emang di Eropa, Australia sama Selandia Baru tuh cocok tuh peternakan. Iya. Ya. Punya potensi yang besar. Punya potensi yang besar karena Indonesia itu ya dulu saya juga sempat jualan sapi. Lulus kuliah itu nyambi jadi aktivis, saya nyambi jualan sapi sama kambing. Ternyata harga sapi kambing Indonesia itu salah satu yang tertinggi di dunia. Iya, cukup tinggi mas. Tinggi. Waktu itu ya tahun 2011 saya itu jualan sapi 10 juta itu dapat yang 400 kilo. Sapi apa? Limosin. Iya, limosin. Limosin ya, gede. Sekarang sapi limosin 400 kilo 30 juta, hampir ya? Hampir. Iya, hampir. 25-30 juta. Maksudnya mahal banget gitu. Ya. Di sini misalkan harga daging 120.000 sekilo. Di negara lain itu paling 60-70.000. Dan saya pikir tuh, wah kalau jadi nggak tahu nanti Menteri Pertanian siapa ya? Peternakan ya, peternakan gitu. Menurut Mas Gibran gimana tuh? Kenapa tuh harga ternak di Indonesia mahal banget ya? 70% dari biaya ternak itu kan dari pakan mas. Jadi kalau kita ingin tahu kenapa harga ternak itu mahal ya kita perlu menelisik juga soal harga pakan. Pakan ya. Harga pakan karena sama kayak pupuk mahal. Iya, kayak pakan juga mahal ya. Pakan juga mahal karena banyak pakan ternak itu sumbernya sama kayak manusia. Misal kayak jagung itu kan juga manusia juga mengkonsumsi jagung juga gitu. Makanya kalau ditanya kenapa harga ternak itu cenderung mahal, salah satu faktor terbesarnya adalah pakan. Pakannya mahal. Karena pakannya mahal. 70% kos pemeliharaan ternak itu pakan. Oke. Gitu. Mahal banget ya? Ya cukup mahal. Ya apalagi konsumsi daging kita kan meningkat tajam sih ya. Iya. Karena kelas menengahnya waktu itu naiknya tajam ya, orang-orang makan burger banyak, ya, makan steak banyak ya, gitu. Mas Gibran terakhir nih, Mas Gibran. Saya mau tanya ini agak-agak takut. Ya, agak-agak takut. Apa tuh, Mas? Lagi rame nih, Fufu Fafa. Ini terakhir nih. Terakhir ya. Sebagai penutup. Menurut Mas Gibran bagaimana itu soal Fufu Fafa? Oke. Terserah Mas mau ngomong apa. Fufu Fafa. Kalau kata Roy Suryo bukan Fufu Fafa, Fufu Fakta kan. Siap, pertama gini Mas, terlepas dari siapapun orang di belakang sana, kalau kita melihat statement-statement si Fufu Fafa ini kan cukup meresahkan ya Mas ya. Ini ya kotor banget. Iya, saya rasa cukup kurang bijak lah dalam bermedia sosial ya, dan tidak patut untuk dicontoh oleh anak muda yang lain. Ya, kaskus lagi. Iya, jadi kita monggo silakan memperdebatkan siapa di balik Fufu Fafa itu, tapi kalau saya lebih fokus ke substansi adalah jangan sampai ada ketikan-ketikan Fufu Fafa yang lain. Jadi jangan sampai itu menjadi contoh yang buruk
sehingga banyak anak muda yang justru mencontoh ketikan-ketikan semacam itu. Jadi aman sekali Pak. Aman sekali. Nggak mau nyerempet-nyerempet pinggir jurang gitu. saya rasa itu udah banyak disempet oleh yang lain gitu. Gitu ya. Ya, jadi jangan ditiru lah, fokusnya ke situ. Oke. Perkara siapa di balik sana, kita tunggu nanti kedepannya seperti apalah. Oke, karena udah jadi petinggi parpol, ngomongnya harus hati. Oke, thank you Mas Gibran. Terima kasih sudah mau mampir ke podcastnya Kedai Kopi. Siap. Semoga sukses dengan amanah barunya di Amin, mau doanya PKB. teman-teman. Ya, nanti teman-teman kayaknya banyak yang merapat nih ke Mas Gibran. Ya. Mahasiswa-mahasiswa. Mungkin itu yang bisa kami obrolkan ya, pemirsa podcast Kedai Kopi. Terima kasih. Kita nanti akan ketemu lagi dengan bintang tamu yang tidak kalah hebatnya dari Mas Gibran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Terima kasih teman-teman.